Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afnisa dengan NIM 12140320997 dari kelas Public Relation B. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang berjudul Pengaruh e-commerce Shopee terhadap perilaku impulsif buying di kalangan mahasiswa Kota Pekanbaru. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Riset Public Relation, yaitu Bapak Dr. Musfialdi, SOS MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya. Baik, bagian pertama yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, yaitu seiring dengan kemajuan teknologi, internet menjadi sarana utama untuk komunikasi dan pencarian informasi, memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Internet, terutama melalui e-commerce, mempermudah kegiatan pembelian barang dan jasa secara online bagi manusia. Di Indonesia, khususnya platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya sangat populer. Salah satunya Shopee telah mendapatkan banyak perhatian dengan berbagai layanan yang memudahkan konsumen, seperti dengan metode pembayaran yang beragam dan promosi yang sangat menarik. Shopee menarik konsumen dari segala usia, termasuk mahasiswa yang sering terpengaruh oleh iklan dan promosi yang muncul di platform tersebut. Ini memicu perilaku konsumtif di mana konsumen sering membeli barang yang tidak mereka butuhkan karena tergoda oleh promosi yang dilakukan oleh e-commerce yang ada. Pada studi sebelumnya juga mengidentifikasi bahwa paparan terhadap media internet meningkatkan perilaku impulsif dalam berbelanja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh e-commerce Shopee terhadap perilaku impulsif buying di kalangan mahasiswa di Kota Pekanbaru, yang akan membantu pemasar dan pengiklan memahami apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam berbelanja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh e-commerce Shopee terhadap perilaku impulsif buying di kalangan mahasiswa di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh e-commerce Shopee terhadap perilaku impulsif buying di kalangan mahasiswa di Kota Pekanbaru, yaitu ada landasan teori. Menjelaskan tentang e-commerce merupakan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin maju dapat dirasakan di zaman modern ini. Salah satunya adalah perubahan hidup dalam kegiatan belanja. E-commerce atau electronic commerce didefinisikan sebagai penggunaan jaringan internet untuk memproses kegiatan transaksi komersial, yaitu pembelian dan penjualan, pemasaran, dan pemeliharaan produk atau jasa, termasuk hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Kemudian ada impulsive buying atau yang biasa disebut dengan pembelian impulsif. Merupakan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian tanpa perencanaan yang dilakukan secara tiba-tiba dengan dorongan kuat yang tidak dapat dikendalikan. Impulsive buying atau pembelian tidak terencana ini adalah tindakan pembeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau niat beli yang terbentuk sebelumnya. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori uses and gratification, yaitu teori penggunaan atau uses, isi media untuk mendapatkan pemenuhan atau gratification atas kebutuhan seseorang. Menurut Gates di dalam Senjata pada tahun 1994 di halaman 40, menggambarkan logika yang mendasari penelitian mengenai media uses and gratification adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sosial psikologi seseorang yang akan menyebabkan adanya kebutuhan yang menciptakan harapan-harapan terhadap media massa atau sumber-sumber lain yang membawa kepada perbedaan pola penggunaan media atau keterlibatan dalam aktivitas lainnya, yang akhirnya akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan konsekuensi lainnya, termasuk yang tidak diharapkan pada sebelumnya. Selanjutnya di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laura Pandanwangi dan Sonja Andarini dengan judul Pengaruh flash sale dan cashback terhadap perilaku impulsif buying pada pengguna Shopee.
Yang kedua ada penelitian yang ditulis oleh Afifah Isnaini Cahyani Putri dengan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021, yaitu dengan judul Perilaku Impulsif Buying Generasi Z melalui Shopee selama COVID-19 dalam perspektif etika bisnis Islam. Kemudian penelitian ketiga yaitu ada dari Oktavia Nurfitriani, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Syahid, Surakarta pada tahun 2023 dengan judul yaitu Pengaruh Flash Sale dan Tagline Gratis Ongkir Shopee terhadap pembelian impulsif konsumen di Sukoharjo. Kemudian ada yang keempat, jurnal yang ditulis oleh Umi Nur Hasanah dan Saifuddin dalam penelitiannya mengenai pengaruh keputusan pembelian konsumen, produk, harga, dan promosi melalui situs belanja online Shopee terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Stainim Sidoarjo. Kemudian ada penelitian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Enok Nur Hasanah mengenai analisis penggunaan e-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, studi fenomenologi pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang Angkatan 2022. Selanjutnya di bab 3 yaitu ada metode penelitian. Pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dipilih pendekatan ini karena penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang dihasilkan dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Penelitian ini lebih mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi yang ada. Selanjutnya ada untuk analisis data. Yang pertama ada populasi data. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer yang digunakan untuk menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran dari penelitian. Populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan lain sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah bagi jurusan ilmu komunikasi dengan angkatan 2021 UIN Suska Riau yang masih aktif yaitu berjumlah 254 orang. Kemudian ada sampel. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati selama penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling purposive atau purposive sampling. Teknik ini dapat mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel. Pertimbangan yang ditentukan dari karakteristik sampel yang digunakan adalah yang pertama yaitu aktif sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau pada angkatan 2021 dan yang kedua yaitu para pengguna aplikasi Shopee. Ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner. Angket adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Menurut Burhan pada tahun 2005 di halaman 133. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas peneliti. Angket yang digunakan merupakan tes skala Likert. Skala Likert merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek sikap. Objek sikap biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematik oleh peneliti. Indikator-indikator dari setiap variabel sikap terhadap suatu objek merupakan titik tolak dalam pembuatan pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Nah, setiap pertanyaan dihubungkan dengan jawaban
yang berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata seperti sangat setuju atau SS, setuju atau S, netral atau N, tidak setuju atau TS, sangat tidak setuju atau STS, atau sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas, atau sangat baik, baik, sedang atau buruk, sangat buruk, dan lainnya tergantung indikator penelitiannya. Menurut Kriyanto pada tahun 2006 di halaman 110. Itu saja penjelasan dari saya mengenai proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.